Baik, di bagian ini ya kita akan mempelajari atau berkenalan gitu ya dengan PyCairo. Jadi di bagian sebelumnya kita udah tahu ya apa bedanya grafik vektor dengan citra pixel ya. Kalau citra pixel itu setiap pixel ya, setiap eh, informasi warna pada setiap titiknya, setiap pixelnya itu disimpan ya. Kalau untuk grafik vektor itu hanya instruksinya aja yang disimpan. Nah, ketika mau ditampilkan maka butuh satu proses rendering gitu ya antar supaya instruksinya itu ditampilkan di layar monitor atau di printer gitu misalnya. Nah, uh, di bagian ini kita akan belajar ya tentang apa itu PyCairo ya. PyCairo itu adalah satu Python 2D graphic module ya. Dikembangkan oleh Cairo Graphics Library ya. Sebenarnya kalau kalian searching di browser di Google gitu ya, PyCairo ini sebenarnya kurang populer ya, tapi saya pakai karena kemudahannya dengan integrasinya dengan Python untuk kita menerapkan algoritma-algoritma pada komputer grafik ya, misalnya algoritma membuat garis atau membuat circle gitu ya. Nah, ini informasi ya, sebagai informasi bahwa graphic library Cairo itu dipakai di Mozilla Firefox ya, di Inkscape. Ini salah satu image editor ya. Kemudian di Matplotlib ya. Nah, kemampuannya apa aja? Ya, kemampuannya PyCairo itu bisa menggambar objek ya, misalnya garis, lingkaran, atau elips gitu, atau kurva ya, termasuk menggambar bentuk-bentuk yang kompleks ya. Kemudian bisa menuliskan teks ya, bisa mewarna, memberikan outline atau pinggiran ya dengan solid color atau memberi warna sesuai dengan tekstur tertentu atau gradien gitu ya dari hitam ke putih atau yang lainnya. Kemudian bisa melakukan transformasi geometrik, melakukan penskalaan, transformasi, rotasi gitu ya, bisa clipping dan masking. Kemudian hasil dari gambarnya bisa kita simpan ya dengan instruksi tertentu menjadi format PNG ya supaya jadi citra pixel atau menjadi format SVG, PDF atau PostScript atau EPS ya. Jadi cukup bermacam-macam ya output dari yang bisa dihasilkan dari PyCairo ini ya. Nah, bagaimana melakukan instalasi PyCairo di Google Colab ya. Kalau kita pakai Google Colab ya, PyCairo ini bukan bawaan standar dari Google Colab sehingga kita perlu melakukan instalasinya ya, perlu melakukan install sebelum kita bisa melakukan bisa membuat misalnya import Cairo seperti ini ya. Nah, instalasinya seperti apa? Yang pertama kita harus mengetikkan perintah untuk melakukan instalasi dua perintah ini ya, tanda seru apt stripget dan seterusnya, terus pip install pycairo ya. Kemudian perintah ini target sama dengan nppath ini bisa kita lakukan ketika kita menginginkan supaya pycairo itu didownload di Google Drive kita ya. Kalau kita ingin PyCairo-nya di-download di Google Drive kita, ya, maka setelah sukses melakukan instalasi ini, ya, setelah sukses melakukan instalasi ini, kita perlu berikan tambahan perintah ini supaya uh, untuk berikutnya kita nggak perlu lagi mengetikkan atau menginstal PyCairo seperti ini. Cukup kita ambil dari Google Drive, ya. Mungkin saya demokan ya supaya bisa lebih jelas ya. Nah, ini uh, jadi ini kita ketikkan dulu tentu ya, kita masukkan dulu. Kemudian waktu kita jalankan, kita akan diminta untuk memasukkan authorization code untuk Google Drive kita ya supaya kita bisa memasukkan PyCairo library PyCairo ke dalam Google Drive kita. Ya, ini diikuti aja, diklik ya, kemudian akan ada authorization code yang kita perlu paste ke bagian ini gitu ya. Saya pause videonya, saya akan masukkan authorization code-nya dulu. Ya, saya udah dapat authorization code-nya ya. Saya masukkan di sini. Masih running ya. Ya, nah kalau berhasil maka akan muncul tulisan mounted at /content/mnt. Nah, ketika sudah berhasil di mount seperti ini, baru kita bisa masukkan untuk menginstal dari PyCairo tadi.
ya. Ini kita masukkan karena saya sudah menginstal ya, jadi nggak perlu. Atau saya tunjukkan aja. Ya, saya paste ya. Jadi ini perintah ini setelah menjalankan perintah ini terus menjalankan perintah ini. Ya, untuk yang pertama kali ya, yang baru pertama kali menginstal PyCairo. Nah, dia akan download PyCairo, kemudian dia akan simpan ke dalam Google Drive kita. Ya, dia akan simpan ke dalam Google Drive kita, sehingga untuk berikutnya kita nggak perlu lagi mengetikkan pip install PyCairo dan seterusnya ini. Ya, untuk berikutnya bagaimana? Bentar ya, saya pastikan dulu sudah beres semua. Ya, ini ya download, kemudian dia akan simpan ke dalam uh, Google Drive kita. Ini sudah ada ya, di sini tertulis already exist ya karena saya sudah install sebelumnya. Ya, nah untuk berikutnya saat memulai sesi yang baru ya kita nggak perlu lagi melakukan ini ya, cukup di sini, cukup sampai ini aja ya. Oke, saya tunjukkan dulu ya. Saya akan pause dulu videonya. Nah, ini saya create notebook baru ya. Saya create notebook baru. Nah, uh, saat ini PyCairo itu sudah ada di Google Drive ya. Cuman kita nggak bisa langsung seperti ini. Sayangnya nggak bisa langsung seperti ini karena apa? Karena kita perlu ambil dulu ya. Kita perlu ambil dulu dari Google Drive ya. Nah, caranya bagaimana? Ya, bentar ya. Ini saya pastikan dulu. Nah, seperti ini ya. Nggak bisa ya. Jadi kita harus ngambil dulu dari Google Drive. Tapi kita nggak perlu melakukan pip install ya. Caranya seperti ini ya. Kita import di drive-nya di mount dan seterusnya ya. Kemudian kita jalankan. Nah, sekali lagi dia minta authorization ya. Saya akan memasukkan authorization-nya. Ya, ini saya udah dapat ya authorization-nya. Saya enter. Kita tunggu ya sampai drive mounted dulu. Nah, udah mounted ya. Nah, kalau sudah, kita bisa melakukan import Cairo seperti ini. Ya, coba ya, import Cairo. Seharusnya nggak error gitu, karena Cairo-nya sudah ada di Google Drive kita. Nah, udah bisa ya. Misalkan saya ketikkan perintah atau kita coba untuk gambar gitu ya. Kita coba untuk gambar. Pertama, sambil saya jelaskan ya proses uh, untuk penggambaran di Cairo. Yang pertama, saya membuat satu fungsi namanya def, fungsi ya, show svg ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menampilkan file svg ya. Display svg ya, nama filenya apa? File name sama dengan file gitu ya. Nah, nanti setiap kali setelah selesai menggambar, gambarnya itu akan disimpan ke dalam file svg, kemudian file svg itulah yang ditampilkan gitu ya. Nah, sekarang kita mulai coba menggambar ya. Kemarin sudah saya berikan contoh hello world sederhana gitu ya. With Cairo svg surface. Nah, ini kita simpan dengan nama example.svg gitu. Kemudian kita definisikan ukurannya 600,400. Kemudian kita beri nama sebagai surface gitu ya. Ini bayangkan aja saat ini kita sedang membuat satu kanvas ya, satu kanvas yang berukuran 600 kali 400 ya. Kanvas yang berukuran 600 kali 400. Kemudian di kanvas ini mau kita gambar apa ya, mau kita berikan objek apa gitu ya. Nah, kita buat dulu ya konteks sama dengan cairo.context seperti ini, surface ya. Ini maksudnya apa? Nanti ketika kita melakukan penggambaran itu dilakukan di mana gitu ya. Dilakukan di konteks gitu ya. Konteksnya apa? Konteksnya ini adalah surface yang tadi kita buat dengan ukuran 600 kali 400 ya. Saya konteks titik set source ini untuk mengubah warna ya, menentukan warna ya. Warnanya dibuat 0,8 red, 0,8 blue, dan 0,8 green. Ya, hasilnya adalah warna yang abu-abu. Ya, kalau satu semua putih terang, kalau 0 semua hitam, kalau 0,8 ya abu-abu mendekati putih gitu. Ya, nah source atau nilai RGB ini typo ya.
nilai RGB ini mau kita aplikasikan di mana gitu ya. Mau kita aplikasikan dengan cara paint. Ya, artinya semua latar belakang dari kanvas ini 600 kali 400 ini akan diwarna dengan warna abu-abu ya, warna abu-abu ya. Kalau kita lihat eh, ini ya, show SVG ya, kita tampilkan example.svg ya. Ini kita manggil fungsi ini ya, kita manggil fungsi show SVG, kita jalankan hasilnya error ya. Sebentar, saya cek di mana errornya. Errornya ada di SVG. Oh, import Cairo ya, import Cairo. Kemudian kita perlu mengimport ini image Python ya, IPython titik display ya, kita import yang pertama SVG, kemudian display, kemudian image ya, kemudian kita butuh untuk menyimpan ya, collab import files. Nah, begini ya, kita butuh untuk melakukan penyimpanan sehingga kita import files. Kita lihat hasilnya. IPython-nya typo kayaknya. Python ya. Nah, ini hasilnya ya. Jadi file SVG-nya sudah terbentuk ya, di mana ukurannya 640 kali 480 dengan warna abu-abu ya. Kalau misalnya kita mau tambahkan lagi konteks titik rectangle gitu, rectangle-nya saya isi 150 100, di 150,100 ya, dengan ukuran 100,240 gitu, maka kita akan mendapatkan satu rectangle ya, satu persegi panjang. Tapi warnanya apa? Nanti warnanya tetap ngikut ini gitu. Nah, warnanya kita definisikan dulu ya. Konteks titik set source RGB kita definisikan dengan warna misalnya warna putih terang, warna merah ya. Warna merah, yang lainnya dinolkan ya, G dan B-nya dinolkan. Kemudian kita fill ya, kita fill. Gini ya. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Jadi rectangle 150, ini 150 ya. Di posisi ini ini ya 150 dan posisi ini 100 ya. 150,100 dengan panjang 100 ya, dengan panjang 100,240 ya, diwarna dengan warna merah gitu ya. Baik, sampai di sini untuk pengenalan PyCairo ya. Untuk berikutnya kalian nanti tinggal paste kode ini aja ya, paste kode ini, kemudian bisa dimonted, lalu kita bisa melakukan import Cairo dan kemudian mulai untuk menggambar gitu ya. Nah, di bagian berikutnya saya akan jelaskan tentang pembuatan grid ya, grid pixel ya. Nanti akan kita pakai untuk penerapan algoritma di grafika komputer ini ya. Sampai ketemu di video berikutnya.